Di hari pendaftaran pernikahan, aku menunggunya selama 12 jam, tetapi ia tak kunjung datang. Saat aku pulang malam harinya, tatapan seluruh keluarga terasa sangat aneh. Adik perempuanku buru-buru menyembunyikan akta perkawinan di belakang punggungnya. Mbak sudah pulang?" Melihat gaun pengantin di belakangnya dan cincin berlian di jarinya, aku langsung mengerti segalanya. Aku tidak menangis, tidak juga mengamuk. Malam itu juga, aku menghilang dalam diam. 5 tahun kemudian, ketika aku kembali ke tanah air dan ia melihat dua anak kecil di sampingku memanggilku ayah, pria itu langsung kalap. "Namaku Maya. Jika dihitung menurut kartu keluarga yang lama, aku pernah menjadi putri dari sebuah keluarga kaya di Jakarta. Tetapi bagiku, keluarga itu telah mati sejak 5 tahun yang lalu. Di hari saat aku berdiri di depan gerbang kantor catatan sipil, menunggu pria yang kucintai selama 8 tahun untuk datang mendaftarkan pernikahan kami. Hari itu hujan gerimis. Aku mengenakan gaun putih sederhana, memeluk sebuket bunga kecil yang kubeli di pasar. Di dalam tasku ada kartu keluarga, KTP, dan sebuah hati yang penuh harapan. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, lalu 5 jam. Teleponku tidak diangkat. Hingga jarum jam melewati 12 jam, gerbang kantor itu sudah lama ditutup. Aku masih berdiri di sana. Saat itulah aku sadar, mungkin ia tidak akan datang. Aku naik taksi pulang. Jalanan yang familiar hari itu terasa anehnya begitu panjang. Ketika melangkah masuk ke rumah, ruang tamu terasa hening. Ayahku, kakak laki-lakiku, beberapa kerabat semuanya menatapku dengan pandangan yang sangat aneh. Tak ada yang bicara. Adik perempuanku, Rina, buru-buru menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Ia tergagap. "Mbak, Mbak sudah pulang?" Aku melangkah lebih dekat dan melihat gaun pengantin putih yang tergantung di belakangnya, dan di tangannya ada sebuah cincin berlian. Saat itu juga aku mengerti segalanya. Pria yang kutunggu selama 12 jam hari ini bukannya tidak datang, ia hanya menikahi orang lain. Dan orang itu adalah adik perempuanku sendiri. Anak dari ibu yang berbeda, aku tidak menangis, tidak juga mengamuk. Aku hanya menatap mereka sejenak, lalu diam-diam kembali ke kamar. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Sebuah koper kecil, 2 setel pakaian, sedikit uang. Lalu aku meninggalkan rumah itu tanpa pamit pada siapapun. 5 tahun kemudian, aku kembali ke Indonesia. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada suatu sore yang diwarnai gerimis, persis seperti hari kepergianku. Di sampingku ada 2 orang. Suamiku, Aditya, dan putraku yang berusia 2 tahun. Bima. Bima menggandeng tanganku, berjalan sambil berceloteh. "Bunda, ini Indonesia, ya?" Aku tersenyum. "Iya, sayang. Ini tanah kelahiran Bunda." Sebenarnya, aku pulang kali ini hanya untuk satu urusan. Berziarah ke makam ibu. Ibuku meninggal tepat setahun sebelum aku pergi. Hari pemakamannya juga menjadi hari di mana ayah membawa Rina ke rumah, mengatakan bahwa Rina adalah anak di luar nikahnya. Hari itu, di rumah duka yang masih pekat dengan asap dupa, ayah berdiri di hadapan kerabat dan berkata, "Saya hanya membuat kesalahan kecil seperti pria-pria lain." Kesalahan selama 20 tahun membesarkan anak di luar nikah dianggapnya hanyalah sebuah kesalahan kecil. Sore itu, aku pergi ke TPU Tanah Kusir. Petugas pemakaman mengantarku ke pusara ibu. Aku meletakkan sebuket bunga krisan putih, lalu menunduk untuk menyalakan dupa. "Bu, Maya pulang." Angin bertiup lembut, mengantarkan asap dupa ke udara. Tepat saat aku hendak pergi, mataku terpaku pada sebuah makam di sebelahnya. Aku membeku. Di nisan itu, terpampang fotoku. Tertulis dengan jelas, "Istriku tercinta, Maya." Di bawahnya ada baris lain. "Dari suami yang berduka, Doni." Aku terpana. Di depan makam itu ada sebuket mawar merah, sebuah gelang tasbih, dan sepotong kecil kue coklat. Kue kesukaanku dulu. Petugas pemakaman mengikuti arah pandanganku lalu terkejut. "Mbak Maya, aneh ya. Orang di foto nisan itu mirip sekali dengan Mbak." Ia tertawa. "Kalau saya tidak tahu Mbak baru pulang dari luar negeri, saya bisa kira ketemu hantu." Aku ikut tersenyum. "Hanya mirip, Pak.
Tapi itu bukan saya. Karena nama saya Maya, sedangkan orang di nisan itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu, tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangku. Maya? Aku tertegun. Setiap huruf dalam nama itu seolah menarikku kembali ke masa lalu. Aku berbalik. Seorang pria berdiri beberapa meter dariku. Ia masih tinggi, masih kurus, dengan tatapan yang pernah membuat hatiku bergetar sepanjang masa mudaku. Doni, pria yang meninggalkanku untuk menikahi adikku. Tangannya memegang sebuket mawar yang sama persis dengan yang ada di atas makam. Saat melihatku, ia membeku. Bunga di tangannya jatuh ke tanah. Matanya memerah. Maya, kamu belum mati? Aku menatapnya dengan ketenangan yang aneh. Apa kamu kecewa? Ia menggeleng cepat. Bukan begitu. Tapi kemudian suaranya berubah menjadi marah. 5 tahun ini aku kira kamu benar-benar sudah meninggal. Kamu tahu bagaimana aku hidup setiap hari aku datang ke sini. Aku melirik buket mawar di atas makam. Oh, jadi kamu orang yang membawa bunga selama ini. Aku berkata lembut, bukankah kamu pernah bilang? Bahkan jika aku mati sekalipun, jangan ganggu kamu. Mendengar itu, wajahnya menegang. Ia tampak bingung. Waktu itu aku hanya bercanda. Aku tertawa. Sebuah candaan. Sebuah candaan yang membuatku memutuskan untuk menghilang dari kehidupan kalian selama 5 tahun. Ia menatapku dari atas ke bawah, tatapannya penuh kebingungan. Bagaimana kamu tahu aku akan datang hari ini? Kamu bahkan memakai kemeja biru kesukaanku? Aku tertawa lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku pulang untuk berziarah ke makam ibuku. Setelah ini, aku akan pergi. Aku berbalik, melangkah menuju gerbang pemakaman. Sebelum pergi, aku menambahkan satu kalimat. Oh ya, kamu kan sudah menikah. Jangan pakai cincin pertunangan lama itu lagi. Warnanya sudah pudar. Doni berdiri membeku. Aku tidak menoleh lagi. Tetapi saat aku tiba di gerbang pemakaman, suara anak kecil terdengar dari belakang. Bunda, aku berbalik. Bima berlari dan memeluk kakiku. Ayah di mana, Bun? Tepat saat itu, Aditya juga menghampiri. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Bima menatapnya dan dengan riang memanggil. Ayah, pada saat itu, aku mendengar sesuatu jatuh di belakangku. Ketika aku menoleh, aku melihat Doni berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi, tatapannya seperti orang yang baru saja kehilangan akal sehat. Aku berdiri di gerbang pemakaman, tanganku menggandeng tangan putraku, Bima, yang masih terlalu kecil untuk memahami ketegangan di belakang ibunya. Ia hanya menengadahkan mata bulatnya menatapku, lalu menoleh pada Aditya dengan suara polos, Ayah, Bunda menangis ya? Aku terkejut. Kusentuh pipiku dan baru sadar air mata telah jatuh sejak tadi. Bukan karena sakit hati, melainkan karena segalanya terasa sudah begitu jauh. Aditya membungkuk pelan, menggendong Bima, dan menepuk punggungnya lembut. Ia menatapku dengan tatapan tenang yang sudah kukenal. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku goyah, cukup dengan melihat tatapan itu, hatiku akan kembali tenang. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Tetapi dari belakang, terdengar langkah kaki yang tergesa. Kalian siapa? Suara Doni terdengar serak. Aku tidak langsung berbalik. Hanya mendengar napasnya yang terengah-engah di belakangku. 5 tahun lalu, suara itu pernah membuat jantungku berdebar setiap kali mendengarnya. Sekarang, suara itu terdengar seperti bunyi asing. Aditya berbalik lebih dulu. Ia berdiri tegap sambil menggendong Bima, menatap pria di hadapannya dengan tenang. Saya suami Maya. Kalimat itu sangat ringan, tetapi terasa seperti belati yang menusuk lurus ke arah Doni. Aku ikut berbalik. Saat ini, Doni sedang menatap lekat pada anak di gendongan Aditya. Tatapannya bercampur antara curiga dan bingung. Anak siapa? Bima, yang ditatap seperti itu, menjadi sedikit takut. Ia memeluk leher Aditya lebih erat. Ayah, Om itu lihatin Bima. Aditya menepuk punggung anaknya. Tidak apa-apa, sayang. Lalu ia menatap lurus pada Doni. Anak saya. Suasana seolah membeku.
Doni mundur selangkah, matanya tak lepas dari Bima. Tidak mungkin, ia menggeleng. Tidak mungkin secepat ini. Aku mengerti apa yang dipikirkannya. 5 tahun lalu aku menghilang, dan sekarang anakku sudah berusia 2 tahun. Rentang waktu itu cukup bagi orang untuk membayangkan berbagai macam cerita. Tapi aku tidak ingin menjelaskan apapun. Masa lalu di antara kami sudah berakhir sejak lama. Aku menoleh pada Aditya. Kita pulang saja. Aditya mengangguk. Kami berjalan menuju tempat parkir, tetapi Doni masih berdiri di belakang, suaranya terdengar serak. Maya. Aku berhenti, tanpa menoleh. Apa kamu benar-benar tidak pernah merindukanku? Aku terdiam beberapa detik. Angin bertiup melintasi pemakaman, membawa aroma rumput basah dan asap dupa. Lalu aku berkata sangat pelan, orang yang kamu rindukan sudah mati. Mati sejak 5 tahun yang lalu. Setelah itu aku terus berjalan. Kali ini aku tidak menoleh lagi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Bima tertidur pulas di pangkuan Aditya. Anak kecil selalu cepat tertidur, seolah semua masalah di dunia ini tidak perlu dirisaukan. Aku menatap anakku cukup lama. Aditya yang sedang menyetir bertanya, "Orang itu Doni?" Aku mengangguk. "Iya." Aditya terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Kondisinya terlihat sangat buruk." Aku tersenyum tipis. Mungkin. Mobil melintasi jalanan Jakarta yang familiar. 5 tahun berlalu, kota ini telah banyak berubah. Ada gedung-gedung baru, jalan-jalan baru, tetapi ada juga hal-hal yang tetap sama. Contohnya, kenangan. Aku memandang keluar jendela, bayangan masa lalu tiba-tiba muncul. Hari saat aku berusia 7 tahun, pertama kali bertemu Doni di halaman sekolah. Hari ulang tahun ke-18, saat ia menyatakan cinta di bawah pohon flamboyan. Hari di usia 23 tahun, saat kami bertunangan. 8 tahun masa mudaku, kupikir pria itulah yang akan menemaniku seumur hidup. Tetapi kemudian aku teringat percakapan telepon di tahun itu. Hari itu, aku terjebak di dalam mobil setelah kecelakaan. Kantung udara mengembang, kakiku terjepit di antara setir dan kursi, darah mengalir di lantai mobil. Aku gemetar menelepon Doni. Nada sambung berdering sangat lama. Saat ia mengangkatnya, aku hampir menangis. "Doni, aku kecelakaan. Kamu bisa datang menolongku?" Di seberang sana hening beberapa detik. Lalu suaranya terdengar dingin. "Maya, hari ini hari pernikahanku dengan Rina. Aku sangat sibuk." Aku tercekat. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Tetapi jawabannya hanyalah tawa dingin. "Maya, bahkan jika kamu mati sekalipun, jangan ganggu aku." Kalimat itu, sampai sekarang aku masih ingat setiap katanya dengan jelas. Itulah sebabnya, saat aku berhasil diselamatkan, aku memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Meninggalkan kota ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan nama Maya. Mobil berhenti di depan hotel. Aditya menggendong Bima ke kamar lebih dulu. Aku berjalan pelan di belakangnya. Saat membuka pintu kamar, aroma susu dan mainan anak yang familiar membuatku merasa lega. Inilah kehidupanku sekarang, tanpa pengkhianatan, tanpa tatapan dingin dari kerabat. Hanya keluarga kecilku sendiri. Aditya meletakkan Bima di tempat tidur. Anak itu masih tidur lelap. Aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya yang lembut. Aditya berdiri di belakangku dan berkata pelan, "Maya." Aku menoleh. "Ya?" Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu mau, kita bisa meninggalkan Indonesia lebih cepat." Aku tahu ia mengkhawatirkanku, tetapi aku menggeleng. "Tidak perlu. Aku masih punya satu urusan yang harus diselesaikan." Aditya tidak bertanya lebih lanjut. Ia selalu seperti itu, menghormati setiap keputusanku. Tepat saat itu ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Maya." Suara yang familiar terdengar. "Doni, bisa kita bertemu sekali lagi?" Aku diam. Ada yang ingin aku bicarakan. Aku memandang keluar jendela. Langit Jakarta mulai gelap. Setelah jeda yang cukup lama, aku menjawab, "Besok." Di kafe lama di Jalan Cikini. Doni terdengar menghela napas lega.
Aku akan datang. Aku menutup telepon. Aditya menatapku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Di luar jendela, angin malam mulai bertiup kencang. Aku tidak tahu apa yang akan dibawa oleh pertemuan esok hari. Tetapi satu hal yang kutahu pasti, masa lalu sudah saatnya untuk ditutup. Hanya saja, aku tidak menyangka bahwa pertemuan keesokan harinya akan menyeret sebuah rahasia yang selama 5 tahun ini tidak pernah ku ketahui. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan pernikahan Doni dan Rina dan juga kecelakaanku di tahun itu. Malam itu aku tidur sangat larut. Bukan karena merindukan Doni, melainkan karena kenangan lama tiba-tiba terbongkar seperti rol film tua yang sudah lama berdebu. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di depan jendela hotel. Jakarta di malam hari bermandikan cahaya. Arus kendaraan di jalan raya tampak seperti pita cahaya yang tak pernah berhenti. 5 tahun, hanya 5 tahun. Tetapi rasanya seperti sudah melewati satu kehidupan. Di belakangku, Aditya sedang merapikan barang-barang Bima. Putraku tidur sangat lelap, tangannya memeluk boneka beruang kecil yang dibeli Aditya di bandara. Aku berbalik menatap ayah dan anak itu. Pada saat itu, aku tiba-tiba berpikir, jika hari itu aku tidak mengalami kecelakaan, tidak meninggalkan kota ini, akan seperti apa hidupku? Mungkin aku sudah menjadi istri Doni, mungkin aku masih tinggal di rumah keluargaku. Dan mungkin aku masih harus melihat Rina setiap hari. Memikirkannya saja sudah membuatku bergidik. Aditya mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahuku dengan sangat lembut. Masih memikirkan hari esok? Aku mengangguk. Ya, apa yang ingin ia bicarakan? Aku menggeleng. Tidak tahu. Aditya terdiam sejenak, lalu berkata, jika kamu tidak mau bertemu, kita bisa meninggalkan Jakarta besok pagi juga. Suaranya tenang, sama sekali tidak ada nada cemburu atau kesal, itulah yang selalu membuatku merasa beruntung. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, hanya pertemuan biasa. Aku ingin mendengar apa lagi yang ingin ia katakan. Aditya menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Aku akan mengantarmu. Aku menggeleng. Tidak perlu. Itu urusan masa lalu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aditya tidak membantah lagi. Ia hanya berkata satu kalimat, kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku mengangguk. Saat itu, aku tahu aku telah memilih orang yang tepat. Keesokan paginya cuaca cerah. Jakarta di awal musim kemarau sangat indah. Udaranya sejuk, langitnya biru jernih. Kafe lama itu masih ada di sana. 5 tahun lalu, aku dan Doni sering duduk di sudut dekat jendela, memesan 2 cangkir kopi susu dan sepotong kue kecil. Saat aku melangkah masuk, hatiku tidak lagi berdebar. Yang ada hanya perasaan asing. Doni sudah duduk di sana. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya sedikit acak-acakan. Di hadapannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Saat melihatku masuk, ia langsung berdiri. Maya, aku duduk di kursi di hadapannya. Kamu bilang ada yang ingin dibicarakan. Doni menatapku lama. Tatapannya tidak seperti dulu, lebih seperti tatapan orang yang sudah sangat lelah. Apa kabarmu baik? Aku menjawab singkat. Sangat baik. Ia mengangguk. Aku bisa lihat. Lalu matanya jatuh pada tanganku. Cincin kawin di jariku sangat sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam lama. Akhirnya, Doni berkata pelan, suamimu baik padamu? Aku menatapnya. Menurutmu? Doni tersenyum getir. Aku bisa lihat. Cukup dengan melihat tatapannya saja sudah ketahuan. Sesaat kemudian, ia berkata perlahan. Maya, apa kamu tahu bagaimana aku hidup 5 tahun ini? Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Aku kira kamu benar-benar sudah meninggal. Setelah kecelakaan itu, tidak ada yang bisa menemukanmu. Semua orang bilang kamu tidak selamat. Aku sedikit mengerutkan kening. Tidak selamat? Doni menatapku. Hari itu mobilmu hancur. Polisi bilang orang di dalamnya pasti terluka parah. Tapi saat tim penyelamat datang, kamu sudah menghilang. Aku tertegun. Aku ingat dengan jelas, hari itu setelah terjebak di mobil,
Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Tetapi itu bukan rumah sakit di Jakarta, melainkan sebuah rumah sakit swasta di Cirebon. Dokter di sanalah yang memberitahuku bahwa seorang pria membawaku ke sana, tetapi pria itu tidak meninggalkan nama. Aku menatap Doni. Kamu bilang semua orang mengira aku meninggal. Doni mengangguk. Ayahmu bahkan membuatkan makam untukmu. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi makam yang kemarin itu maksudnya. Doni menatapku, tatapannya rumit. Maya, aku minta maaf. Dua kata itu datang sangat terlambat. Terlambat hingga aku hampir tidak merasakan apa-apa lagi. Aku hanya bertanya satu hal, apa yang ingin kamu bicarakan? Doni mengepalkan tangannya. Tentang kecelakaanmu. Aku sedikit mengerutkan kening. Kecelakaan? Ia mengangguk. Aku sudah menyelidikinya lagi. Malam itu, mobil yang menabrakmu bukan kecelakaan biasa. Jantungku berdebar pelan. Apa maksudmu? Doni menatap lurus ke mataku. Ada yang sengaja menabrak mobilmu. Seluruh kafe seolah menjadi sunyi. Di luar jendela, orang-orang masih berlalu lalang seperti biasa. Tetapi di dalam hatiku, rasa dingin menjalar di punggungku. Kenapa kamu berpikir begitu? Doni mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia memutar sebuah video. Itu adalah rekaman dari kamera CCTV lalu lintas. Sebuah truk melaju lurus ke arah sebuah mobil kecil yang sedang berbelok. Mobil kecil itu adalah mobilku, 5 tahun yang lalu. Aku menatapnya lama. Satu detail membuat hatiku membeku. Truk itu sama sekali tidak mengerem. Ia melaju lurus ke arah mobilku seolah sudah mengincarnya. Aku mengangkat kepala. Kamu mau bilang siapa yang melakukannya? Doni terdiam beberapa detik, lalu berkata sangat pelan. Maya, hari itu hanya ada satu orang yang tahu kamu akan datang ke pernikahan. Aku mengerti maksudnya. Nama orang itu muncul di kepalaku hampir seketika, tetapi aku tidak mengucapkannya. Doni melanjutkan, Rina. Aku menatapnya. Adikku. Doni mengangguk. Aku tidak punya bukti. Tapi setelah kecelakaan itu, sopir truknya menghilang. Rekeningnya tiba-tiba menerima transfer uang dalam jumlah besar. 3 hari kemudian, ia meninggalkan Indonesia. Aku duduk diam. Di kepalaku muncul bayangan Rina. Adik perempuan yang selalu terlihat lemah, yang selalu berkata hanya ingin punya keluarga, yang selalu berkata tidak ingin bersaing denganku. Tetapi pada akhirnya, ia merebut tunanganku. Jika kecelakaan itu benar-benar ada hubungannya dengan dia, maka masalah ini jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Doni menatapku. Maya, aku tahu kamu tidak mau terlibat lagi dengan keluarga, tapi kamu berhak tahu kebenarannya. Aku terdiam sangat lama. Akhirnya aku berdiri. Terima kasih. Doni mendongak. Maya, aku menatapnya, suaraku sangat tenang. Masa laluku, biar aku yang selesaikan. Kamu tidak perlu menebus apapun. Aku berbalik meninggalkan kafe. Tetapi saat melangkah keluar pintu, ponselku tiba-tiba berdering. Aditya. Begitu kuangkat, suaranya terdengar tergesa. Maya, kamu di mana? Aku sedikit terkejut. Di kafe di Cikini. Di seberang sana hening 2 detik. Lalu Aditya berkata, segera kembali ke hotel. Tadi malam Rina datang mencariku. Jantungku tiba-tiba sesak. Mencarimu? Suara Aditya menjadi lebih dalam. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Dan dia mengatakan satu kalimat lagi. Aku bertanya pelan, kalimat apa? Aditya menjawab, kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Saat itu juga, aku tahu bahwa cerita 5 tahun lalu benar-benar belum berakhir. Aku menutup telepon. Tetapi hatiku masih terasa dingin. Kalimat Aditya seperti batu yang jatuh ke permukaan air yang tadinya tenang. Riak-riak lama kembali menyebar. Kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Hanya dengan mendengar kalimat itu, aku tahu yang mengatakannya pastilah Rina. Aku berdiri diam beberapa detik di depan pintu kafe. Di dalam Doni masih duduk di meja yang sama. Tapi aku tidak kembali lagi. Percakapan kami sudah selesai. Ada hal-hal yang jika sudah berlalu 5 tahun, dibicarakan lagi pun tak ada artinya. Aku naik taksi kembali ke hotel.
Jalanan Jakarta di siang hari sangat padat. Sepeda motor saling berdesakan, suara klakson terdengar terus-menerus. Tetapi di dalam kepalaku terasa sangat sunyi, seperti ada ruang kosong. Aku teringat wajah Rina. Hari pertama ayah membawanya pulang, ia berdiri di belakang ayah, menunduk sangat dalam, dan berbisik, "Mbak, aku Rina." Saat itu aku hanya merasa sedih. Sedih untuk ibu, sedih untuk keluargaku. Aku sama sekali tidak membencinya. Tapi semua yang terjadi setelah itu seperti sebuah drama yang tidak pernah kuduga. Rina pindah ke kamarku. Rina memakai bajuku. Rina menggunakan kosmetikku. Lalu perlahan, Rina mulai muncul di samping Doni, awalnya hanya saat makan malam keluarga, lalu kencan bersama, dan akhirnya pernikahan. Taksi berhenti di depan hotel. Aku turun dan melangkah masuk ke lobi. Aditya sedang berdiri di dekat resepsionis. Saat melihatku, ia langsung menghampiri. "Kamu sudah kembali." Aku mengangguk. "Rina benar-benar datang ke sini?" Aditya membawaku naik ke kamar. Baru kemudian ia bercerita. "Tadi malam, setelah aku mengajak Bima makan, resepsionis bilang ada yang mencarimu. Aku kira temanmu, tapi saat aku turun ke lobi, aku melihat seorang perempuan berdiri di sana. Aku bertanya pelan, 'Apa yang dia katakan?' Aditya mencoba mengingat. Dia bertanya apakah aku suamimu. Aku sedikit mengerutkan kening. 'Lalu kamu jawab apa?' Aku bilang iya. Aditya menghela napas pelan. Setelah itu dia tersenyum, senyum yang sangat tidak menyenangkan. Dia bilang, 'Kakakku hebat juga ya. Hanya dalam beberapa tahun sudah bisa menemukan pria yang lebih baik.' Aku bisa membayangkan ekspresi Rina saat mengatakan itu. Aditya melanjutkan, 'Aku tidak mau bicara dengannya jadi aku berniat pergi. Tapi sebelum aku pergi, dia mengatakan kalimat itu.' Aditya menatapku, kalimat yang sama yang baru saja ku dengar di telepon. Kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Kamar menjadi hening. Bima sedang duduk di karpet bermain puzzle, sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang dewasa. Aku duduk di kursi. Apa ada lagi yang dia katakan? Aditya menggeleng. Tidak. Tapi aku merasa dia tidak normal. Aku tersenyum sinis. Dia tidak pernah normal. Sesaat kemudian, Aditya bertanya, apa yang Doni katakan? Aku menceritakan kembali tentang video kecelakaan, tentang truk itu, dan tentang sejumlah uang misterius. Aditya terdiam lama. Sebagai seorang pebisnis selama bertahun-tahun, ia terbiasa melihat masalah dengan sangat objektif. Kamu pikir Doni berkata jujur? Aku berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin satu hal. Aditya menatapku. Apa itu? Malam itu, Rina sangat ingin aku mati. Kamar terasa lebih dingin. Bima saat itu berlari dan memeluk kakiku. Bunda, main sama Bima. Yuk, aku membungkuk dan menggendongnya. Saat memeluknya, semua pikiran kacau di kepalaku melambat. Mungkin inilah alasanku tidak mau terlibat lagi dengan urusan masa lalu, aku hanya ingin hidup damai dengan keluarga kecilku. Tapi hidup terkadang tidak memberi kita pilihan. Ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor yang ku kenal. Ayahku. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menolaknya. Aditya tidak bertanya, tapi semenit kemudian, ponselku bergetar lagi. Masih nomor yang sama. Aku menghela napas, lalu mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara ayahku. Maya, ini kamu, kan? Aku tidak menjawab. Suaranya terdengar lebih tua dari sebelumnya. Ayah tahu kamu sudah pulang. Ayah ingin bertemu denganmu. Aku melihat keluar jendela. Langit Jakarta mulai berubah warna senja. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayahku terdiam beberapa detik, lalu ia mengatakan sesuatu yang membuatku sedikit tertegun. Rina ada di rumah sakit. Aku mengerutkan kening. Rumah sakit? Dia minum obat tidur. Aku tidak berkata apa-apa. Ayahku menghela napas. Dokter bilang untungnya ketahuan tepat waktu, tapi dia belum sadar. Aku bertanya dengan dingin, lalu ayah meneleponku untuk apa? Ia terdiam cukup lama. Rina meninggalkan sepucuk surat. Di surat itu,
Ia menyebut namamu. Jantungku berdebar pelan. Aku tidak peduli. Aku bersiap menutup telepon, tetapi suara ayahku tiba-tiba bergetar. Karena di surat itu, ia menulis tentang kecelakaanmu tahun itu. Aku membeku. Suasana di kamar seolah membeku. Aditya juga menatapku. Dia bilang, truk itu dia yang menyewanya. Aku mengepalkan ponselku. Ayahku melanjutkan. Tapi katanya, dia hanya ingin menakut-nakutimu. Dia tidak menyangka akan jadi seperti itu. Aku memejamkan mata. Gambaran di kepalaku tiba-tiba menjadi jelas. Truk yang melaju, suara benturan logam, darah yang mengalir di lantai mobil, dan percakapan telepon terakhir dengan Doni. Semuanya kembali seperti mimpi buruk. Aku membuka mata, suaraku sangat tenang. Ayah, mau aku melakukan apa? Ia berkata perlahan, Rina ingin bertemu denganmu. Aku melihat Bima yang bermain di lantai, lalu menatap Aditya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan seolah mengatakan keputusan ada di tanganku. Aku menarik napas dalam-dalam. Di rumah sakit mana? Ayahku menyebutkan nama rumah sakit. Aku menutup telepon. Di dalam kamar sangat sunyi. Aditya bertanya pelan. Kamu mau pergi? Aku mengangguk. Iya. Ia bertanya lagi. Aku temani, ya? Aku menatapnya. Sesaat kemudian, aku menggeleng. Tidak. Ini urusanku dengan keluarga lamaku. Aku akan selesaikan sendiri. Aditya tidak membantah. Ia hanya berkata satu kalimat. Aku akan menunggumu. Aku mengangguk. Malam itu, saat melangkah keluar dari hotel menuju rumah sakit, aku sama sekali tidak tahu bahwa pertemuanku dengan Rina kali ini akan mengungkap sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari kecelakaan itu sendiri. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan anakku. Dan orang yang mengetahui rahasia itu tidak lain adalah Rina. Malam itu aku tiba di rumah sakit. Jakarta di malam hari memiliki hawa dingin yang khas. Bukan dingin yang menusuk tulang, melainkan dingin sunyi yang merayap ke dalam hati saat kota mulai tenang. Taksi berhenti di depan gerbang RSCM. Aku turun dan berdiri sejenak di depan gerbang rumah sakit yang ramai. Lampu putih menerangi halaman, beberapa berangkar didorong hilir mudik, suara langkah kaki, suara orang bercakap-cakap, semuanya berpadu menciptakan suara yang familiar. Aku pernah terbaring di rumah sakit, juga di malam seperti ini, 5 tahun yang lalu. Bedanya, hari itu aku berada di meja operasi. Aku melangkah masuk ke koridor. Ayahku sedang duduk di kursi tunggu. 5 tahun tidak bertemu, ia tampak jauh lebih tua. Rambutnya nyaris memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Saat melihatku, ia berdiri. Maya. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Aku sudah datang. Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Di antara kami seperti dua orang asing yang kebetulan bertemu. Ayahku menatapku lama, tatapannya rumit. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia menghela napas. Kamu sehat? Aku mengangguk. Masih hidup. Ia menunduk. Sesaat kemudian, ia berkata, Rina ada di ruang pemulihan. Aku memandang ke arah koridor. Pintu ruang pemulihan tertutup rapat. Melalui kaca, aku bisa melihat beberapa perawat berjalan mondar-mandir. Ayahku melanjutkan, dokter bilang dia minum banyak sekali obat tidur. Untung ketahuan tepat waktu. Aku langsung bertanya, di mana suratnya? Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku bajunya. Aku mengambilnya. Di luar amplop, ada tulisan tangan yang kukenal. Untuk Mbak Maya. Hanya 2 kata itu, tapi sudah membuat tenggorokanku terasa kering. Aku membuka surat itu. Di dalamnya ada barisan tulisan yang tergesa-gesa. Mbak Maya, aku tahu Mbak tidak akan mau menemuiku, tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kecelakaan tahun itu memang aku yang merencanakannya. Aku menyewa orang untuk menakut-nakutimu. Aku hanya ingin Mbak takut dan meninggalkan Doni. Aku tidak menyangka truk itu akan benar-benar menabrak Mbak. Saat tahu Mbak hilang, aku sangat takut. Tapi semuanya sudah terlambat. Bencilah aku. Tapi ada satu hal yang harus Mbak tahu. Anak Mbak. Bukan anak Aditya. Aku berhenti membaca. Jantungku berdebar kencang.
Aku melanjutkan. Hari saat Mbak kecelakaan, Mbak sedang hamil lebih dari 2 bulan. Anak itu adalah anak Doni. Kertas di tanganku sedikit bergetar. Aku melipat surat itu kembali. Ayahku menatapku cemas. Apa yang ditulisnya? Aku menatapnya. Ayah belum membacanya. Ia menggeleng. Ayah hanya tahu dia menyebut soal kecelakaan. Aku tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, aku bertanya, "Rina sudah sadar?" Ayahku menjawab, "Belum. Dokter bilang mungkin beberapa jam lagi." Kami berdiri dalam diam di depan pintu ruang pemulihan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sesaat kemudian, ayahku berbisik, "Maya." Aku tidak menatapnya. "Ya." Ia berkata pelan, "Ayah tahu, ayah sudah sangat menyakitimu." Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. "Tapi bagaimanapun juga, Rina itu adikmu." Aku tertawa sinis. "Adik?" Aku menoleh padanya. "Ayah ingat hari ibu meninggal?" Ia terdiam. Aku melanjutkan. "Tepat di hari pemakaman ibu, ayah membawa Rina pulang. Ayah berkata pada semua orang, dia adalah anak yang ayah besarkan di luar." Suaraku sangat tenang, tetapi setiap katanya terasa berat. Ayah tahu apa yang kupikirkan saat itu? Ayahku tidak bicara. Aku menatap lurus ke matanya. Kupikir, apa kematian ibu belum cukup menyakitkan? Kenapa ayah harus melakukan itu tepat di hari yang sama? Ia menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Aku membuang muka. Bukan karena aku masih marah, hanya saja semua itu telah menjadi luka yang tak bisa dihapus. Tepat saat itu, pintu ruang pemulihan terbuka. Seorang perawat keluar. Keluarga pasien Rina, ayahku langsung menghampiri. "Saya, Sus." Perawat itu berkata, "Pasien sudah siuman, tapi hanya boleh diajak bicara sebentar." Ayahku menatapku, matanya memohon. Aku tidak berkata apa-apa, hanya melangkah masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan sangat terang, bau antiseptik menyengat. Rina terbaring di tempat tidur, wajahnya sangat pucat, bibirnya kering dan putih, rambutnya kusut. Saat melihatku masuk, matanya terbelalak. "Mbak." Suaranya lemah. Aku berdiri beberapa langkah dari tempat tidurnya. "Kamu yang memintaku datang." Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Mbak masih hidup." Aku tidak menjawab. Rina melanjutkan. "Aku kira Mbak benar-benar sudah mati." Aku langsung bertanya. "Kecelakaan tahun itu, kamu yang menyewa orang?" Ia memejamkan mata, 2 tetes air mata mengalir. "Benar. Aku menyewa orang untuk menakut-nakutimu. Aku ingin Mbak takut dan meninggalkan Doni." Aku bertanya, "Lalu truk itu?" Ia menggeleng. "Aku tidak tahu. Orang yang kusewa hanya bilang akan membuat Mbak panik." Aku tidak menyangka. Ia tercekat, "Mbak hampir mati." Aku diam. Rina membuka mata menatapku. Tatapannya aneh. Campuran antara penyesalan dan iri hati. "Mbak tahu tidak? Aku benci Mbak sejak kecil. Mbak punya kasih sayang ibu, punya kamar sendiri, punya baju bagus. Sedangkan aku tinggal dengan ibuku di kontrakan sempit." Ia tertawa pelan. "Aku hanya ingin punya kehidupan seperti Mbak." Aku menatapnya. "Jadi kamu merebut tunanganku?" Ia mengangguk. "Benar. Tapi aku tidak menyangka." Ia menatapku. "Mbak malah hidup lebih baik." Aku tidak berkata apa-apa. Rina bernapas dengan susah payah. Sesaat kemudian, ia berbisik. "Mbak sudah baca suratnya, kan?" Aku mengangguk. "Sudah." Ia bertanya, "Apa Mbak sudah memberitahu suamimu?" Aku menggeleng. "Belum." Rina menatap langit-langit. "Sebaiknya Mbak beritahu dia." Aku bertanya. "Kenapa?" Ia menoleh padaku. Matanya tampak sedikit gila. "Karena anak itu benar-benar anak Doni." Aku berdiri diam. Sesaat kemudian, aku berkata sangat pelan, "Kamu salah." Rina mengerutkan kening. "Aku sudah melakukan tes. Bima adalah anak Aditya." Ia tertegun. "Tidak mungkin." Aku menatapnya, suaraku sangat tenang. "Hari saat aku kecelakaan, aku kehilangan bayi itu." Kamar menjadi sunyi. Mata Rina terbelalak.
Aku melanjutkan, bayi yang kamu sebut di suratmu sudah meninggal bersamaan dengan kecelakaan itu. Bibir Rina bergetar. Ia menatapku seolah tidak percaya. Tetapi aku tahu aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah operasi tahun itu, dokter memberitahuku, bayinya tidak bisa diselamatkan. Aku berbalik. Tenang saja. Masa lalu di antara kita sudah berakhir. Saat aku melangkah keluar dari ruang perawatan, aku mendengar suara tangis Rina. Tetapi aku tidak menoleh. Karena aku tidak tahu, di dalam surat itu, Rina masih menyimpan satu rahasia lagi yang belum ia katakan. Sebuah rahasia yang bahkan aku sendiri tidak pernah memikirkannya. Aku melangkah keluar dari ruang pemulihan, pintu tertutup di belakangku, menelan suara tangis Rina yang lemah. Koridor rumah sakit saat itu sudah lebih sepi. Deretan lampu putih di langit-langit membuat segalanya terasa dingin dan berjarak. Ayahku masih berdiri di luar. Ia menatapku dengan cemas dan bertanya-tanya. Apa yang Rina katakan? Aku berhenti sejenak. Di kepalaku masih terngiang kata-kata Rina, kata-kata yang terdengar seperti pengakuan sekaligus cara untuk menarikku kembali ke masa lalu. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, masa lalu itu sudah kukubur sejak 5 tahun yang lalu. Aku menatap ayah. Tidak ada yang penting. Ia menghela napas pelan. Maya, apa kamu bisa memaafkan adikmu? Aku tidak langsung menjawab. Memaafkan. Dua kata yang terdengar ringan, tetapi ada hal-hal yang tidak selesai hanya dengan dimaafkan. Aku berkata sangat pelan, aku sudah tidak membencinya lagi. Ayahku sedikit terkejut. Aku melanjutkan, tapi aku juga tidak lagi menganggapnya sebagai adik. Ia menunduk. Mungkin ia mengerti maksudku. Sesaat kemudian aku berkata, aku pulang dulu. Ayahku memanggil, Maya. Aku berhenti. Ia berkata pelan, bisakah kamu pulang ke rumah sekali saja? Aku menoleh menatapnya. Rumah? Ia mengangguk. Rumah lama kita. Aku terdiam beberapa detik. Rumah itu, tempat aku dibesarkan, tetapi juga tempat aku pergi di tengah malam hujan 5 tahun lalu. Akhirnya aku berkata, tidak perlu. Lalu aku berjalan pergi, di belakangku, ayah tidak memanggil lagi. Saat aku keluar dari rumah sakit, hari sudah larut malam. Angin malam bertiup di jalanan depan gerbang. Beberapa taksi terparkir berjejer, beberapa keluarga pasien duduk meringkuk di bangku taman. Aku memanggil sebuah taksi. Dalam perjalanan kembali ke hotel, aku memandang keluar jendela. Kota masih terang benderang, tetapi hatiku terasa sangat tenang, seolah sebuah lingkaran akhirnya tertutup. Taksi berhenti di depan hotel. Saat aku melangkah masuk ke lobi, Aditya sudah berdiri menunggu di sana. Melihatku, ia langsung menghampiri. Kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Ia menatap wajahku lekat-lekat selama beberapa detik, seolah ingin memastikan. Lalu ia berkata pelan, Bima belum tidur. Aku sedikit terkejut. Sudah selarut ini? Aditya tersenyum tipis. Dia menunggu Bunda. Hanya dengan satu kalimat itu, hatiku tiba-tiba melunak. Kami naik ke kamar. Begitu pintu terbuka, Bima langsung berlari keluar. Bunda. Anak itu memeluk kakiku erat. Bima tungguin Bunda lama sekali. Aku membungkuk dan menggendongnya. Maaf ya, sayang. Bima menyandarkan kepalanya di leherku. Bima kira Bunda tidak pulang lagi. Aku tertawa. Kenapa Bunda tidak pulang? Anak itu berkata dengan serius. Soalnya Om yang kemarin di kuburan lihatin Bunda serem banget. Aku dan Aditya saling pandang. Ternyata Bima masih ingat. Aditya mengelus kepala anaknya. Tidak apa-apa nak. Om itu tidak akan apa-apain Bunda. Kok? Bima mengangguk. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuatku tertegun. Tapi Bima lihat. Om itu mirip Bima. Aku sedikit terkejut. Mirip di mananya? Bima berpikir sejenak. Matanya. Aditya berdeham pelan. Kamu kebanyakan mikir. Ah, Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia menguap, lalu bersandar di bahuku dan tertidur. Aku membaringkannya di tempat tidur. Memandangi wajah kecil itu, hatiku tiba-tiba diliputi perasaan yang sulit dijelaskan.
Surat dari Rina, kalimat tentang anak itu, semuanya kembali muncul di kepalaku. Aditya berdiri di belakangku. Ia bertanya pelan, "Apa yang Rina katakan?" Aku berbalik. Dia mengaku menyewa orang untuk menakut-nakutiku. Aditya mengerutkan kening. Hanya itu? Aku ragu sejenak. Lalu berkata, dia juga menyebut tentang bayi yang dulu. Aditya menatapku lekat. Kamu sudah bilang padanya? Aku mengangguk. Sudah. Bayi itu sudah meninggal. Aditya menghela napas pelan. Ia mendekat dan merangkul bahuku. Semua itu sudah berlalu. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Iya. Sesaat kemudian, Aditya berkata, kita tinggalkan Jakarta lebih cepat saja, ya. Aku menatapnya. Besok, ia mengangguk. Aku tidak mau kamu bertemu lagi dengan orang-orang itu. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kukira semuanya akan berakhir di situ. Tetapi tepat pada saat itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Di seberang sana terdengar suara pria yang dalam. Halo, apa ini dengan Mbak Maya? Aku menjawab, benar. Orang itu melanjutkan, saya sopir truk tahun itu. Jantungku berdebar kencang. Aku mengepalkan ponselku. Anda di mana? Pria itu berkata perlahan. Saya baru kembali ke Indonesia. Saya ingin bertemu dengan Anda. Aku menatap Aditya. Ia juga sedang menatapku. Aku bertanya, untuk apa Anda ingin bertemu saya? Pria itu terdiam beberapa detik, lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Karena orang yang menyewa saya untuk menabrak Anda, bukan Rina. Kamar menjadi sunyi. Aku bertanya pelan. Lalu siapa? Pria itu berkata, besok kita bertemu, baru akan saya katakan. Aku menutup telepon. Aditya langsung bertanya, siapa? Aku menatapnya. Suaraku begitu pelan hingga nyaris berbisik. Sopir truk tahun itu. Aditya tertegun. Aku melanjutkan. Dia bilang, orang yang menyewanya bukan Rina. Di luar jendela, angin malam bertiup kencang. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku mulai bertanya-tanya. Jika bukan Rina, lalu siapa sebenarnya yang menginginkan aku mati tahun itu? Setelah menutup telepon, aku masih berdiri diam di dekat jendela hotel untuk waktu yang lama. Di luar sana, kota sudah larut. Deretan lampu kuning yang membentang di jalan raya di bawah tampak seperti sungai cahaya. Tetapi di dalam kepalaku saat ini benar-benar kacau. Sopir truk tahun itu. Pria yang baru saja meneleponku, dan kalimatnya, orang yang menyewa saya bukan Rina. Kalimat itu seperti kepingan puzzle yang menjungkir-balikan seluruh cerita yang kupercaya selama ini. Jika bukan Rina, lalu siapa? Aditya sudah berdiri di belakangku sejak tadi. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam menatapku. Sesaat kemudian, barulah ia bertanya, apa yang dia katakan? Aku berbalik. Dia adalah sopir truk tahun itu. Tatapan Aditya langsung menjadi serius. Dia mau bertemu denganmu? Aku mengangguk. Dia bilang orang yang menyewanya bukan Rina. Kamar menjadi sunyi. Aditya berpikir sejenak, lalu berkata, apa kamu percaya padanya? Aku menggeleng. Belum tahu. Tapi ada satu hal yang aku yakin. Aku memandang keluar jendela. Kecelakaan tahun itu bukan kebetulan. Aditya mendekat. Dia mengajakmu bertemu di mana? Besok, di sebuah warung makan kecil dekat terminal Kampung Rambutan. Aditya sedikit mengerutkan kening. Aku ikut denganmu. Aku berniat menolak, tetapi kemudian aku mengangguk. Baiklah. Mungkin setelah semua yang terjadi, aku juga tidak ingin menghadapinya sendirian lagi. Keesokan paginya, langit berawan. Udara Jakarta terasa sedikit lembab setelah hujan semalam. Bima masih tidur saat aku dan Aditya meninggalkan hotel. Kami menitipkannya pada seorang pengasuh yang biasa bekerja sama dengan pihak hotel selama beberapa jam. Dalam perjalanan, Aditya menyetir dengan sangat pelan. Ia bertanya padaku, apa menurutmu dia berkata jujur? Aku melihat keluar jendela. Tidak tahu. Tapi aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan.
Kami tiba di warung makan dekat terminal sekitar jam 9 pagi. Warung itu sangat kecil, hanya ada beberapa meja kayu tua dan sebuah panci kuah besar yang mengepulkan asap. Para pelanggan di sekitar kebanyakan adalah sopir truk atau bus. Seorang pria yang duduk di meja sudut, melihatku, lalu berdiri. Usianya sekitar 50-an, wajahnya legam terbakar matahari, kedua tangannya besar dan kasar. Ia menatapku lama. Mbak Maya, aku mengangguk. Dan Anda? Pria itu sedikit menunduk. Nama saya Slamet. Saya yang menyetir truk itu 5 tahun lalu. Suasana di sekitar meja tiba-tiba menjadi berat. Aditya menarik kursi untukku, lalu duduk di sampingku. Pak Slamet menatap kami sejenak, lalu berkata, "Saya minta maaf. Soal kejadian itu, saya tidak tahu kalau di dalam mobil ada orang." Aku langsung bertanya, "Siapa yang menyewa Anda?" Pak Slamet terdiam beberapa detik, lalu berkata, 5 tahun lalu, ada seorang pria yang menemui saya. Dia bilang, saya hanya perlu menyetir dan memaksa sebuah mobil kecil untuk berhenti. Mobil itu tidak boleh sampai ke tujuannya. Jantungku terasa sesak. Berapa dia membayar Anda? 200 juta. Aku menatapnya. Anda tahu saya hampir mati? Pak Slamet menunduk. Saya tahu. Setelah kejadian itu saya sangat takut. Tapi pria itu sudah mengurus semuanya. Aku bertanya, siapa dia? Pak Slamet mengangkat kepala menatapku. Matanya menunjukkan sedikit keraguan. Saya tidak tahu namanya, tapi saya ingat wajahnya. Aku berkata, Anda punya fotonya? Pak Slamet menggeleng. Tidak. Saya hanya ingat dia naik mobil mewah, pakai setelan jas, dan bicaranya sangat dingin. Aditya bertanya, kira-kira berapa usianya? Sekitar 50-an. Aku sedikit tertegun. Seorang pria berusia 50-an, punya uang, dan bisa menyewa orang. Sebuah nama tiba-tiba muncul di kepalaku, tetapi segera ku tepis. Tidak mungkin. Pak Slamet melanjutkan, setelah kejadian itu, dia mengirim saya ke luar negeri. Saya tinggal di Malaysia beberapa tahun. Minggu lalu, dia meninggal. Aku mengangkat kepala. Meninggal? Pak Slamet mengangguk. Kanker. Sebelum meninggal, dia menitipkan sesuatu pada saya melalui seseorang. Pak Slamet mengeluarkan sebuah amplop tua dari sakunya. Ia meletakkannya di atas meja. Dia bilang, jika suatu hari Mbak mencari saya, berikan ini pada Mbak. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah foto. Foto yang diambil di sebuah kafe. Ada 2 orang di dalamnya. Satu adalah pria parubaya yang mengenakan setelan jas, orang yang satunya lagi. Tanganku sedikit bergetar. Ayahku. Aku menatap lekat foto itu, tenggorokanku terasa kering. Aditya juga melihatnya. Ia berbisik pelan, Maya. Aku mengangkat kepala, suaraku sangat kecil. Anda yakin pria yang menyewa Anda adalah orang yang ada di foto ini? Pak Slamet mengangguk. Benar, dia orangnya. Suasana di sekitar meja terasa begitu berat hingga nyaris menyesakkan. Di kepalaku muncul begitu banyak kenangan. Ayahku berdiri di depan peti jenazah ibu, ayahku membawa Rina pulang. Ayahku berkata pada semua orang, saya hanya membuat kesalahan kecil seperti pria-pria lain. Aku menarik napas dalam-dalam, tetapi hatiku semakin dingin. Jika foto ini asli, jika orang yang menyewa truk itu benar-benar berhubungan dengan ayahku, maka semua yang kupercaya selama ini salah. Aku melipat foto itu, tetapi tepat pada saat itu, ponselku berdering. Nomor ayahku. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya bergetar. Maya. Tadi malam Rina menghilang. Aku sedikit mengerutkan kening. Menghilang? Ayahku berkata dengan cepat, dia meninggalkan rumah sakit tengah malam. Ayah baru saja menerima pesannya. Aku bertanya, pesan apa? Ayahku berkata. Suaranya menjadi serak. Dia bilang, dia tahu siapa yang sebenarnya ingin kamu mati tahun itu. Jantungku sesak, dan dia sedang pergi mencari orang itu. Setelah menutup telepon,
aku masih duduk diam di meja untuk waktu yang lama. Warung makan di pagi hari mulai ramai. Suara piring dan sendok beradu, suara orang memesan makanan, aroma kuah yang mengepul panas. Tetapi semua suara itu seolah menjauh, hanya menyisakan detak jantungku yang terdengar jelas di dalam dada. Rina menghilang. Dan sebelum pergi, ia mengatakan bahwa ia tahu siapa sebenarnya yang menginginkan aku mati tahun itu. Aku melihat kembali foto di tanganku. Di dalam foto itu, ayahku sedang duduk berhadapan dengan pria berjas yang menurut Pak Slamet adalah orang yang menyewanya. Mereka sedang berbicara dengan sangat serius. Bukan pertemuan kebetulan, lebih seperti orang yang sudah lama saling kenal. Aku melipat foto itu kembali. Aditya meletakkan tangannya di atas tanganku. Maya, aku mengangkat kepala. Ia menatapku dengan sangat tenang. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Foto ini belum membuktikan apa-apa. Aku mengangguk. Aditya benar. Sebuah foto tidak bisa membuktikan bahwa ayahku ingin membunuhku. Tetapi foto itu juga membuatku tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Aku berdiri. Kita pulang. Pak Slamet menatapku. Mbak tidak apa-apa? Aku menatapnya. Apa Anda ingat hal lain tentang pria itu? Pak Slamet berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Saya hanya ingat dia sangat dingin, dan saat bicara, dia sama sekali tidak menyebut nama Mbak. Aku sedikit mengerutkan kening. Tidak menyebut namaku? Dia hanya mengatakan satu kalimat. Pak Slamet mencoba mengingat. Dia bilang, mobil itu tidak boleh sampai ke tujuannya. Tidak boleh sampai ke tujuannya, bukan membunuh. Hanya mencegahku sampai ke tujuan. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Hari itu, aku mau pergi kemana? Aku mau pergi ke acara pernikahan Doni dan Rina. Rasa dingin menjalar di punggungku. Jika tujuan truk itu hanya untuk mencegahku datang ke pernikahan, lalu apa tujuannya? Aditya juga memikirkan hal yang sama. Ia berbisik pelan, mungkin orang itu tidak ingin kamu muncul di pernikahan. Aku mengangguk. Tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih menakutkan. Siapa yang begitu takut aku muncul sampai harus menyewa truk untuk menghentikanku? Kami meninggalkan warung makan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami berdua diam. Mobil melintasi jalanan yang ramai. Sesaat kemudian, Aditya bertanya, apa kamu berencana bertemu dengan ayahmu? Aku menggeleng. Belum. Aku harus menemukan Rina dulu. Karena saat ini, satu-satunya orang yang mengaku tahu kebenarannya adalah dia. Saat kami tiba di hotel, Bima sedang duduk di lobi bermain puzzle dengan pengasuhnya. Begitu melihatku, ia langsung berlari. Bunda. Aku membungkuk dan memeluknya. Anak bunda pintar, ya? Bima mengangguk dengan semangat. Iya. Lalu ia menarik tanganku. Bunda. Pulang ke kamar. Main sama Bima. Melihat wajah kecilnya, semua ketegangan di hatiku sedikit mereda. Kami naik ke kamar. Bima, sambil bermain, terus berceloteh. Bunda, kapan kita pulang ke rumah? Aku bertanya, rumah yang mana? Rumah kita yang di sana. Aku tersenyum. Mungkin beberapa hari lagi. Anak itu berpikir sejenak. Bawa om yang kemarin pulang juga, enggak? Aku sedikit terkejut. Om yang mana? Om yang di kuburan. Aku dan Aditya saling pandang. Bima berkata dengan sangat serius, om itu lihatin bunda sedih banget. Aku mengelus kepalanya. Kamu kebanyakan mikir, Bima tidak bicara lagi. Ia melanjutkan permainannya. Tetapi aku tiba-tiba sadar satu hal. Anak-anak terkadang bisa merasakan hal yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Sore harinya, ponselku berdering lagi. Kali ini Doni. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Maya? Suaranya terdengar sangat lelah. Aku dengar dari ayahmu, Rina hilang. Aku menjawab, benar. Doni terdiam sejenak. Lalu ia berkata, aku rasa aku tahu di mana dia. Aku bertanya, di mana? Di rumah lama ayahmu. Aku sedikit terkejut. Kenapa? Doni berkata perlahan, karena tahun lalu setelah kamu kecelakaan, Rina pulang ke sana semalaman. Aku mengerutkan kening. Kamu yakin? Aku baru saja lewat sana.
Lampu di dalam rumahnya menyala. Aku menatap Aditya. Ia mengangguk. Kita ke sana. Hari mulai gelap saat kami tiba di komplek perumahan lama itu. Jalanan ini sudah sangat lama tidak kulewati. Rumah 3 lantai berwarna krem itu masih berdiri di sana, tetapi pagar besinya sudah usang. Pohon bugenvil di depan pintu tumbuh lebih lebat dari sebelumnya. Lampu di dalam rumah benar-benar menyala. Aku melangkah ke depan gerbang, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. 5 tahun lalu, aku meninggalkan tempat ini di tengah malam hujan. Tak kusangka hari ini aku kembali. Gerbangnya tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan. Suara engsel berderit lirih. Halaman di dalam gelap dan sunyi. Aku melangkah masuk. Pintu utama juga terbuka. Cahaya kuning dari ruang tamu memancar keluar. Aku memanggil, "Rina?" Tidak ada jawaban. Aku masuk ke ruang tamu. Segalanya nyaris sama seperti dulu. Sofa tua, meja kayu, foto keluarga yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, ibuku tersenyum sangat lembut. Hatiku tiba-tiba sesak. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki di tangga. Aku mendongak. Rina berdiri di anak tangga. Wajahnya sangat pucat, matanya merah, tetapi tatapannya sangat tenang. Ia menatapku. "Mbak sudah datang?" Aku bertanya. "Kamu yang memintaku datang?" Rina menggeleng. "Bukan. Aku tahu Mbak pasti akan datang." Aku menaiki beberapa anak tangga. "Kamu bilang kamu tahu siapa yang mau membunuhku." Rina mengangguk, lalu ia mengatakan sesuatu yang membuatku tertegun. "Mbak tahu tidak? Hari saat Mbak kecelakaan, siapa orang pertama yang datang ke lokasi?" Aku diam. Rina menatap lurus ke mataku. "Bukan polisi, bukan juga dokter." Ia berkata perlahan, "Tapi ayah." Rumah itu tiba-tiba terasa begitu dingin. Rina melanjutkan, "Ayah yang membawa Mbak pergi. Bukan ke rumah sakit di Jakarta, tapi ke rumah sakit lain." Jantungku berdebar kencang. "Apa yang kamu bicarakan?" Rina tersenyum tipis. "Mbak benar-benar berpikir Mbak selamat karena beruntung?" Aku berdiri membeku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Rumah tua itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jam dinding di setiap detiknya. Aku berdiri di bawah, Rina berdiri di atas tangga. Jarak kami tidak jauh, tetapi terasa seperti terpisah oleh satu kehidupan. Kata-katanya masih terngiang di kepalaku. Orang pertama yang datang ke lokasi adalah ayah. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Jelaskan lebih lanjut." Rina menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia perlahan menuruni tangga. Setiap langkahnya menggema di rumah yang kosong. Saat hanya berjarak beberapa langkah dariku, ia berhenti. "Mbak ingat hari itu Mbak menelepon Doni?" Aku mengangguk. "Ingat. Panggilan telepon itu tidak akan pernah kulupakan." Rina melanjutkan. "Setelah menelepon Doni, Mbak menelepon satu orang lagi." Aku sedikit tertegun. "Tidak, aku hanya menelepon Doni." Rina menggeleng. "Bukan. Mbak juga menelepon ayah." Jantungku terasa sesak. Aku mencoba mengingat malam itu, terjebak di dalam mobil. Aku menelepon Doni lebih dulu, tetapi setelah ia mengucapkan kata-kata dingin itu, aku memang melakukan satu panggilan lagi. Tapi saat itu aku sudah hampir pingsan, ingatanku kabur. Aku menatap Rina. "Bagaimana kamu tahu?" Rina tersenyum sinis. "Karena aku ada di sana." Aku membeku. "Di sana?" Ia mengangguk. "Pernikahan hari itu belum dimulai. Doni keluar untuk menerima telepon. Setelah itu dia kembali dan bilang Mbak sedang membuat masalah. Aku ingat Doni mengatakan bahwa itu adalah hari pernikahannya dan aku tidak boleh mengganggunya." Rina melanjutkan, "Tapi setelah itu, ayah yang menerima telepon. Ayah keluar." Aku menatapnya. "Kamu mengikuti ayah?" Aku menguping. Rina duduk di sofa, matanya menerawang. Ayah sangat panik. Dia bicara dengan seseorang di telepon. Ia menirukan suara ayah, "Anak itu kecelakaan, cepat datang bantu." Tenggorokanku terasa kering. "Setelah itu ayah meninggalkan pernikahan. Dan kamu?" Rina menatapku.
Aku mengikutinya. Rumah menjadi sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kamu datang ke lokasi? Rina mengangguk. Saat aku tiba, Mbak sudah pingsan. Mobil Mbak terjepit di bawah truk. Pemandangannya sangat mengerikan. Aku memejamkan mata sejenak. Gambaran itu hanya kuingat samar-samar. Rina melanjutkan, ayah tidak menelepon ambulans. Aku membuka mata. Tidak menelepon? Ia berkata dengan yakin, ayah menelepon seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil lain datang. Seorang pria turun dari mobil itu. Aku bertanya, pria yang mana? Rina menatapku. Pria yang sama dengan yang ada di foto yang Mbak pegang hari ini. Aku terpaku. Foto pria paruh baya yang duduk berhadapan dengan ayahku. Rina melanjutkan. Ayah dan pria itu menarik Mbak keluar dari mobil. Lalu mereka memasukkan Mbak ke mobil itu. Aku bertanya. Lalu mereka pergi, tidak meninggalkan jejak apapun. Aku menatap Rina. Kenapa kamu tidak menceritakan ini sebelumnya? Ia menunduk. Karena aku takut. Aku pikir kalau aku cerita, ayah akan membenciku. Sesaat kemudian, ia melanjutkan, tapi tadi malam aku membaca lagi surat yang kutulis untuk Mbak. Aku baru sadar satu hal. Aku bertanya, apa itu? Rina mengangkat kepala, tatapannya aneh. Mungkin orang yang tidak ingin Mbak datang ke pernikahan hari itu, bukan aku. Jantungku berdebar kencang. Maksudmu? Rina berkata perlahan, mungkin. Orang itu adalah ayah. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti batu yang berat. Aku berdiri diam. Di kepalaku muncul berbagai kenangan. Ayahku pernah sangat mencintai ibu. Setidaknya sebelum aku mengetahui tentang Rina, setelah ibu meninggal, ia banyak berubah. Tapi, apa mungkin ia melakukan hal sejauh itu? Rina melanjutkan, Mbak pernah berpikir tidak, kenapa ayah begitu terburu-buru membawaku pulang tepat di hari pemakaman ibu? Aku menatapnya. Jelaskan. Rina menghela napas. Karena pria itu. Dia adalah mitra bisnis ayah. Dia ingin menjalin hubungan keluarga. Aku mulai mengerti sesuatu. Hubungan keluarga? Rina mengangguk. Dia punya seorang putra. Ayah ingin Mbak menikah dengan putranya. Aku tertegun. Aku tidak pernah mendengar tentang ini. Rina tersenyum sedih, karena Mbak sudah mencintai Doni. Ayah menentang, tapi Mbak tidak mau dengar. Setelah itu, semuanya terjadi begitu cepat. Aku teringat, ayah memang tidak pernah menyukai Doni. Beliau selalu bilang Doni tidak sepadan. Tapi aku tidak pernah berpikir beliau akan bertindak sejauh itu. Rina menatapku. Setelah Mbak kecelakaan, ayah memberitahu semua orang bahwa Mbak sudah meninggal. Ayah membuatkan makam. Ayah bahkan bilang pada Doni bahwa Mbak tidak selamat. Aku teringat makam di pemakaman, dengan fotoku dan buket-buket mawar. Rasa dingin menjalar di punggungku. Untuk apa ayah melakukan itu? Rina menjawab sangat pelan, agar Mbak menghilang. Agar Mbak tidak kembali. Agar Mbak tidak merusak rencana ayah. Aku berdiri diam. Semuanya perlahan tersusun. Kecelakaan. Pria di dalam foto, makam, 5 tahun kehilangan. Aku menatap Rina. Lalu kenapa kamu memberitahuku sekarang? Rina menunduk. Sesaat kemudian ia berkata, karena aku juga ditipu ayah. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Rina tertawa getir. Ayah bilang, kalau aku menikah dengan Doni, ayah akan memberiku kehidupan yang baik. Tapi setelah Mbak menghilang, ayah mulai mencarikan jodoh lain untukku. Aku mengerti. Di mata ayahku, aku dan Rina hanyalah pion. Tepat saat itu, pintu di halaman depan tiba-tiba terbuka. Aku dan Rina sama-sama menoleh. Sesosok bayangan masuk ke dalam rumah. Suara yang familiar terdengar. Maya, aku berbalik. Ayahku. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi saat melihat kami berdua. Suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat berat. Aku menatapnya, lalu bertanya sebuah pertanyaan yang selama 5 tahun ini tidak pernah berani kutanyakan. Ayah, hari saat aku kecelakaan, apa yang sebenarnya ayah lakukan? Pertanyaanku jatuh di ruangan seperti batu yang berat.
Ayah, hari saat aku kecelakaan, apa yang sebenarnya ayah lakukan? Ayahku berdiri di ambang pintu, tangannya masih memegang gagang pintu yang belum tertutup rapat. Cahaya kuning dari dalam ruangan menyoroti wajahnya, membuat kerutan di dahinya tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ia menatapku, lalu menatap Rina. Ruangan begitu sunyi hingga aku bisa mendengar desau daun di halaman. Setelah jeda yang sangat lama, barulah ia melangkah masuk. Pintu di belakangnya tertutup. Kamu dengar cerita ini dari siapa? Suaranya tidak keras, tetapi berat. Aku tidak menjawab. Rina, yang berdiri di belakangku, berkata dengan suara gemetar, "Ayah, aku sudah menceritakan semuanya pada Mbak." Ayahku berbalik tajam menatap Rina, matanya setajam pisau. "Apa yang kamu ceritakan?" Rina menelan ludah. "Aku cerita. Hari itu ayah datang ke lokasi, ayah yang membawa Mbak pergi." Suasana di ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Ayahku menatap Rina lama sekali, tatapan yang bisa membuat orang ketakutan. Tapi kali ini Rina tidak menunduk. Ia menatap lurus pada ayah. Aku tidak mau berbohong lagi. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Ayahku menoleh padaku. Maya. Ia menghela napas. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak bergerak. Kalau begitu, ayah yang jelaskan. Hari itu, apa yang ayah lakukan? Ia terdiam. Sesaat kemudian, ia berjalan ke sofa dan duduk. Kedua tangannya saling bertaut, kepalanya menunduk lama. Akhirnya ia berkata, "Benar, ayah datang ke lokasi. Aku merasakan jantungku berdebar kencang." Ia melanjutkan, "Ayah menerima teleponmu. Ayah tahu kamu kecelakaan. Ayah langsung ke sana." Aku bertanya, "Kenapa ayah tidak menelepon ambulans?" Ia mengangkat kepala, matanya tampak lelah, karena saat itu sudah ada orang lain di sana. Aku mengerutkan kening. Pria yang ada di foto itu? Ia mengangguk. Benar. Ruangan kembali hening. Aku bertanya, siapa dia? Ayahku berkata sangat pelan, namanya Tirta. Dia mitra bisnis ayah, dan juga orang yang sudah banyak membantu ayah selama bertahun-tahun. Aku bertanya lagi. Lalu kenapa dia harus membawaku pergi? Ayahku menatapku, tatapannya rumit. Karena kamu sedang hamil. Kalimat itu membuat Rina terkejut. Aku berdiri diam. Sejak kapan ayah tahu? Sebelum kecelakaan terjadi. Aku mengerutkan kening. Bagaimana ayah tahu? Ayahku menghela napas. Ayah melihat hasil tes kehamilanmu. Kamu menyimpannya di kamar. Ingatanku tiba-tiba kembali. Benar. Sehari sebelum kecelakaan, aku baru saja dari dokter. Aku belum sempat memberitahu siapapun, termasuk Doni. Lalu, ayahku berkata, Pak Tirta bilang, kalau masalah ini sampai tersebar, semuanya akan jadi kacau. Katanya, lebih baik kamu meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Aku tertawa sinis. Jadi ayah membiarkanku menghilang. Ayahku tidak menjawab. Rina, yang berdiri di belakang, tiba-tiba berkata, "Ayah, jujur saja. Apa ayah sudah tahu soal truk itu sebelumnya?" Ayahku mengangkat kepala, tatapannya berubah. "Apa yang kamu bicarakan?" Rina melangkah maju. Sopirnya sudah bilang, ada yang menyewanya untuk menghentikan mobil Mbak. Ayahku menoleh padaku. "Kamu sudah bertemu dengannya?" Aku mengangguk. Setelah jeda yang sangat lama, ia tidak berkata apa-apa. Lalu ia berdiri. "Maya, ayah tidak menyewa truk itu. Ayah hanya tahu kamu tidak boleh datang ke pernikahan." Aku bertanya, "Kenapa?" Ia menatapku. "Karena jika kamu muncul, segalanya tidak akan bisa diselamatkan lagi." Aku tertawa. "Menyelamatkan apa?" Ayahku berkata sangat pelan. "Nama baik keluarga." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku benar-benar dingin. Nama baik. Jadi karena nama baik, ia rela membiarkan putrinya menghilang. Ia tidak bicara, tetapi keheningannya adalah jawaban. Aku mundur selangkah. Sebuah kenangan tiba-tiba muncul. Saat ibu masih hidup, ayah pernah berkata padaku, keluarga adalah yang terpenting. Dulu aku percaya pada kalimat itu. Sampai hari ini,
Rina tiba-tiba berbisik. Ayah, ayah tahu Mbak hampir mati? Ayahku memejamkan mata. Ayah tahu. Suaranya serak. Ayah berdiri di sana. Melihatmu terbaring di dalam mobil. Ayah berpikir, jika kamu benar-benar mati. Ia berhenti. Aku menatapnya. Ayah berpikir apa? Ia membuka mata. Ayah berpikir, mungkin segalanya akan jadi lebih sederhana. Kalimat itu membuat ruangan sunyi senyap. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah jelas. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Maya, panggil ayahku. Aku berhenti. Bisakah kamu memaafkan ayah? Aku tidak berbalik. Aku hanya berkata satu kalimat, Ayah, aku sudah mati sejak 5 tahun yang lalu. Lalu aku melangkah keluar. Angin malam bertiup di halaman, dinginnya menusuk tulang. Tetapi saat aku baru berjalan beberapa langkah, aku mendengar suara Rina dari belakang. Mbak, aku berbalik. Rina berdiri di ambang pintu, matanya merah. Mbak pikir ceritanya hanya sampai di sini? Aku menatapnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Rina berkata sangat pelan. Ayah bukan satu-satunya orang yang tahu Mbak hamil. Jantungku terasa sesak. Aku tahu. Doni. Rina menggeleng. Bukan. Ia menatapku, matanya penuh kelelahan. Ibunya Doni. Aku membeku. Beliau datang menemui ayah. Beliau yang pertama kali mengatakan bahwa Mbak harus menghilang. Angin malam bertiup kencang, daun-daun di halaman beterbangan. Aku berdiri diam. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, cerita 5 tahun lalu masih memiliki satu tokoh lagi yang belum muncul. Aku berdiri terpaku di halaman rumah. Angin malam yang meniup gerbang besi tua mengeluarkan suara derit yang familiar. Jalanan kecil di depan rumah sepi, hanya ada cahaya lampu jalan kekuningan yang membentang di aspal. Tetapi di dalam kepalaku sama sekali tidak tenang. Ibunya Doni. 3 kata itu terus berulang. Aku berbalik menatap Rina. Jelaskan. Rina melangkah keluar dari pintu. Cahaya dari dalam rumah yang menyinarinya dari belakang membuat wajahnya tampak separuh terang dan separuh gelap. Mbak pikir kenapa ayah bisa tahu Mbak hamil? Aku diam. Rina melanjutkan, karena ada yang memberitahunya. Orang itu adalah ibunya Doni. Jantungku terasa sesak. Aku teringat pada beliau, seorang perempuan yang selalu berpakaian rapi, bicaranya lembut tetapi tatapannya selalu dingin. Hari pertunanganku dengan Doni, beliau pernah menatapku lama sekali lalu berkata, anak gadis sepertimu tidak cocok dengan keluarga kami. Saat itu, kupikir beliau hanya tidak menyukaiku. Tapi sekarang, segalanya tampak tidak sesederhana itu. Aku bertanya pada Rina, apa yang dia katakan pada ayah? Rina menghela napas panjang. Aku tidak mendengar semuanya. Tapi aku dengar ayah berkata, jika kehamilan Mbak terungkap, Doni harus bertanggung jawab. Dan beliau tidak menginginkan itu. Aku tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak ada rasa geli. Jadi, cara terbaik adalah dengan membuatku menghilang. Rina menunduk. Mungkin begitu. Aku berdiri diam beberapa detik. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Apa kamu tahu siapa yang menyewa truk itu? Rina menggeleng. Tidak. Tapi aku dengar ayah berkata, Pak Tirta yang mengatur semuanya. Aku mengerutkan kening. Pak Tirta, mitra bisnis ayah. Orang yang membawaku pergi dari lokasi kecelakaan. Jika ia juga terlibat dalam masalah ini, maka kecelakaan tahun itu bukan lagi sebuah kebetulan, melainkan sebuah rencana. Aku berbalik. Ada lagi yang mau kamu katakan? Rina terdiam. Sesaat kemudian, ia berkata sangat pelan. Mbak, apa Mbak membenciku? Aku tidak menoleh. Dulu iya. Sekarang tidak. Rina mengangkat kepala. Kenapa? Aku berkata. Karena aku sadar, kita berdua hanyalah pion. Angin bertiup lebih kencang. Pohon bugenvil di halaman berdesir. Aku melangkah keluar dari gerbang. Di belakangku, Rina tidak memanggil lagi. Mungkin ia juga mengerti, di antara kami sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saat aku kembali ke hotel, hari sudah hampir jam 10 malam. Aditya sedang duduk di sofa.
Bima sudah tidur di tempat tidur, masih memeluk boneka beruangnya. Melihatku masuk, Aditya berdiri, "Kamu sudah pulang." Aku mengangguk. Ia menatapku sejenak, lalu bertanya, "Ada perkembangan baru?" Aku duduk di kursi. "Ada." Lalu aku menceritakan semuanya, dari percakapanku dengan ayah hingga apa yang baru saja dikatakan Rina. Aditya mendengarkan lama tanpa berkata apa-apa. Akhirnya ia bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Aku melihat keluar jendela. Jakarta di malam hari masih gemerlapan. Aku ingin bertemu dengan ibunya Doni. Aditya sedikit mengerutkan kening. "Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Masalah ini harus selesai." Aditya berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ikut denganmu." Aku menatapnya, rasa hangat menjalari hatiku. "Terima kasih." Keesokan paginya, aku menelepon Doni. Ia mengangkatnya dengan cepat. "Maya, aku ingin bertemu dengan ibumu." Di seberang sana hening beberapa detik. "Kamu sudah tahu?" Aku menjawab, "Hampir semuanya." Doni menghela napas. "Beliau ada di rumah. Aku akan memberitahunya." Aku berkata, "Tidak perlu. Aku akan datang sendiri." Rumah Doni terletak di sebuah komplek perumahan elit yang tenang. Rumah besar berwarna putih itu masih sama seperti dalam ingatanku. 5 tahun lalu, aku sering datang ke sini, tapi hari ini, rasanya sangat berbeda. Saat aku dan Aditya melangkah masuk ke halaman, pintu rumah sudah terbuka. Seorang perempuan sedang duduk di ruang tamu. Ibunya Doni. Beliau menatapku, tatapannya sama sekali tidak terkejut. "Kamu datang juga." Aku berdiri di hadapannya. "Anda tahu saya akan datang." Beliau mengangguk. "Saya sudah menduganya." Aku tidak berbasa-basi. 5 tahun lalu, apa yang Anda lakukan?" Beliau menatapku lama, lalu berkata, "Saya hanya ingin melindungi putra saya." Aku tertawa dingin. "Dengan cara membuat saya menghilang?" Beliau menghela napas. "Kamu masih muda. Kamu tidak mengerti. Keluarga kami punya kedudukan di masyarakat. Saya tidak bisa membiarkan putra saya menikahi seorang gadis yang hamil di luar nikah." Aku menatapnya. "Anak itu adalah anak Doni. Dia punya tanggung jawab." Beliau menggeleng. "Tidak. Anak itu tidak boleh ada." Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Aditya, yang berdiri di sampingku, tatapannya menjadi dingin. Aku bertanya, "Jadi Anda yang menyewa truk itu?" Beliau menatapku, lalu berkata sangat pelan, "Bukan. Saya tidak menyewa mobil itu." Aku mengerutkan kening. "Tapi Anda menemui ayah saya." Beliau mengangguk. "Benar. Saya hanya memberitahunya, kamu tidak seharusnya datang ke pernikahan." Soal truk itu, saya juga sangat terkejut. Aku menatapnya. "Anda berkata jujur." Beliau menghela napas. "Saya tidak perlu berbohong padamu, karena orang yang sebenarnya melakukan itu." Beliau berhenti, menatap lurus ke arahku. "Bukan saya." Jantungku berdebar kencang. "Lalu siapa?" Beliau terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Sebaiknya kamu tanya pada suamimu." Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Aku menoleh pada Aditya. Ia berdiri di sana, tatapannya tenang. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba aku merasakan hatiku mendingin. Kalimat ibunya Doni jatuh di ruangan seperti petir. "Sebaiknya kamu tanya pada suamimu." Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi begitu berat hingga sulit bernapas. Aku menoleh pada Aditya. Ia masih berdiri di sampingku, posturnya tegap, wajahnya tenang seperti biasa. Tetapi untuk pertama kalinya sejak kami saling kenal, aku tidak bisa membaca apapun dari matanya. Jantungku berdebar kencang. "Aditya." Aku memanggil namanya dengan sangat pelan. Ibu Doni berdiri, perlahan berjalan ke meja dan menuang secangkir teh panas. Beliau tidak lagi menatap kami, hanya berkata, "Saya rasa kalian berdua perlu bicara empat mata." Aku tidak melepaskan pandanganku dari Aditya. "Ada yang mau kamu katakan padaku?" Beberapa detik berlalu. Aditya menghela napas sangat perlahan, lalu berkata, "Kita pulang ke hotel saja." Jawaban itu bukan yang ingin ku dengar, tetapi aku mengangguk. Sebelum pergi, aku menoleh pada Ibu Doni.
Apa maksud Anda dengan perkataan tadi? Beliau menatapku, tatapannya masih tenang. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu. Selebihnya, sebaiknya kamu tanyakan sendiri pada suamimu. Dalam perjalanan kembali ke hotel, tak ada yang bicara. Mobil melintasi jalanan yang ramai. Suara klakson, suara orang berlalu lalang, semuanya normal seperti biasa. Tetapi di dalam mobil, suasananya begitu berat hingga aku merasa sesak. Aditya menyetir, tangannya menggenggam setir dengan sangat erat. Aku melihat keluar jendela, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kamu mau mengatakan sesuatu padaku? Aditya terdiam beberapa detik, lalu bertanya balik, apa kamu percaya pada kata-katanya? Aku menoleh padanya. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin mendengar darimu. Mobil berhenti di lampu merah. Aditya menatap lurus ke depan. Maya, ada hal-hal yang tidak ingin aku beritahukan padamu. Kalimat itu membuat hatiku dingin. Tapi sekarang, mungkin kamu harus mengatakannya. Lampu hijau menyala, mobil kembali melaju. Suara Aditya merendah. Hari saat kamu kecelakaan, aku sedang berada di Indonesia. Aku tertegun. Apa katamu? Kita memang berkenalan di Prancis. Tapi sebelumnya, aku sudah pernah bertemu denganmu. Aku mengerutkan kening. Di mana? Aditya berkata, di rumah sakit. Aku teringat 5 tahun lalu. Saat aku sadar setelah operasi, aku berada di sebuah rumah sakit swasta di Cirebon. Para dokter mengatakan ada seorang pria yang membawaku, tetapi ia tidak meninggalkan nama. Jantungku berdebar lebih cepat. Orang itu, kamu? Aditya mengangguk. Benar. Aku menatapnya. Di kepalaku muncul ingatan yang kabur. Seorang pria berdiri di luar pintu ruang perawatan, suara yang dalam dan rendah. Tapi saat itu aku terlalu lemah untuk mengingat dengan jelas. Aku bertanya, kenapa kamu membawaku pergi? Aditya berkata perlahan, karena aku tidak ingin kamu mati. Aku tertawa sinis. Kedengarannya bagus. Tapi Ibu Doni baru saja bilang aku harus bertanya padamu. Aditya mengangguk. Aku tahu. Mobil berhenti di depan hotel. Ia mematikan mesin. Suasana di dalam mobil hening. Lalu ia berkata, Maya, orang yang menyewa truk itu bukan ayahmu. Aku menatapnya. Bukan juga Ibu Doni. Jantungku mulai berdebar kencang. Lalu siapa? Aditya menatap lurus ke arahku. Aku, seluruh dunia di kepalaku seolah berhenti. Kukira aku salah dengar. Apa katamu? Aditya mengulanginya dengan sangat jelas. Orang yang menyewa truk itu adalah aku. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Udara di luar terasa lebih dingin dari yang kukira. Aditya juga turun dari mobil. Ia berdiri di hadapanku. Maya, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku menatapnya. Kamu mau membunuhku? Aditya menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin mencegahmu datang ke pernikahan. Aku tertawa, tawa yang kering. Saat itu kamu bahkan tidak mengenalku. Kenapa kamu harus melakukan itu? Aditya terdiam beberapa detik, lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat hatiku sesak. Karena bayi itu. Aku membeku. Bayi itu? Aditya mengangguk. Aku tahu kamu sedang hamil. Aku mundur selangkah. Bagaimana kamu tahu? Aditya berkata, karena pria yang bernama Tirta adalah pamanku. Kalimat itu membuatku benar-benar terpaku. Pamanmu? Aditya mengangguk. Beliau meneleponku. Beliau bilang ada seorang gadis yang mengalami kecelakaan, dan dia sedang hamil. Aku bertanya, lalu? Aditya menatapku. Beliau bilang, jika gadis itu sampai ke pernikahan, segalanya akan jadi kacau. Aku hanya ingin menghentikanmu. Aku tidak menyangka truk itu akan menabrak begitu keras. Aku berdiri diam. Cerita itu perlahan tersusun. Aditya melanjutkan, setelah kecelakaan itu, aku datang ke lokasi. Aku melihatmu terjepit di dalam mobil. Aku membawamu ke rumah sakit. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku teringat masa-masa di Prancis. Aditya muncul dalam hidupku dengan sangat alami. Ia membantuku mencari apartemen, membantuku mencari pekerjaan.
Selalu ada di sisiku. Dulu kupikir itu adalah takdir, tapi sekarang aku tahu, semuanya berawal dari sebuah kecelakaan. Aku bertanya sangat pelan. Jadi kamu menikahiku karena merasa bersalah? Aditya menatapku, untuk pertama kalinya tatapannya goyah. Bukan. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku menatapnya lama. Di kepalaku terasa kacau, tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa kamu tahu bayi itu? Sudah meninggal. Aditya mengangguk. Aku tahu. Dokter yang memberitahuku. Aku bertanya lagi. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Aditya menghela napas. Karena aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Kami berdiri diam di depan hotel, tak ada yang bicara lagi. Sesaat kemudian, aku berkata, aku butuh waktu. Aditya mengangguk. Aku mengerti. Tetapi tepat pada saat itu, ponselku berdering. Rina. Aku mengangkatnya, suaranya panik. Mbak, ayah pingsan. Aku bertanya, di mana? Rina berkata cepat. Di rumah. Dokter bilang beliau kena stroke. Aku mengepalkan ponselku. Sebuah firasat aneh muncul di hatiku. Mungkin sebelum segalanya berakhir, aku masih harus kembali ke rumah itu sekali lagi. Telepon baru saja kututup, tetapi jantungku masih berdebar kencang. Ayah, stroke. Dua kata itu menggema di kepalaku seperti lonceng kosong. Aku tidak tahu apa yang kurasakan saat itu. Bukan sakit, bukan juga dingin. Hanya sebuah kehampaan yang aneh. Aditya berdiri di hadapanku. Ia bertanya pelan. Ada apa? Aku menatapnya. Ayahku pingsan. Mungkin stroke. Aditya tidak bertanya apa-apa lagi. Ia hanya berkata satu kalimat sederhana. Aku antarkan kamu. Aku mengangguk. Kami berdua masuk ke dalam mobil. Jalanan malam masih terang benderang seperti biasa, tetapi di dalam hatiku tiba-tiba muncul kenangan yang sangat lama. Saat aku kecil, setiap kali aku demam, ayah selalu menjadi orang yang terjaga semalaman di sampingku. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di tepi ranjang menatapku. Pernah sekali aku bertanya, ayah tidak tidur. Ia hanya menjawab, kamu tidur saja. Ayah di sini, bertahun-tahun kemudian aku baru mengerti, ada ayah yang tidak pandai menunjukkan kasih sayang. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak mencintai anaknya. Mobil berhenti di depan gerbang rumah lama. Pintunya terbuka, lampu di dalam rumah menyala terang. Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Mbak, aku melangkah cepat masuk. Ayahku terbaring di sofa. Seorang dokter pribadi sedang memeriksanya. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Perasaan di hatiku sangat aneh. Pria di hadapanku ini adalah orang yang membuat hidupku berbelok ke arah yang sama sekali berbeda, tetapi ia juga orang yang telah membesarkanku selama puluhan tahun. Dokter itu berdiri. Beliau terkena serangan stroke ringan. Untungnya cepat diketahui, tetapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Rina langsung berkata, ambulans sedang dalam perjalanan. Aku mengangguk. Seluruh ruangan hening. Ayahku yang terbaring di sana, matanya terpejam. Tetapi beberapa detik kemudian, ia membuka mata. Pandangannya berkeliling, lalu berhenti padaku. Maya. Suaranya sangat lemah. Aku mendekat. Aku di sini. Ia menatapku lama. Tatapan itu sama persis seperti saat aku masih kecil. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain di dalamnya. Mungkin penyesalan. Ia berbisik, kamu pulang juga. Aku mengangguk. Iya. Ia bernapas dengan susah payah. Ayah kira tidak akan bertemu denganmu lagi. Aku tidak berkata apa-apa. Ayahku menoleh pada Rina. Kamu keluar sebentar. Rina mengerti. Ia mengangguk lalu pergi ke halaman. Di dalam ruangan hanya tersisa aku, ayah, dan Aditya. Ayahku menatap Aditya. Kamu suami Maya? Aditya mengangguk. Iya, Om. Ayahku terdiam beberapa detik, lalu berkata, terima kasih sudah menjaganya. Aditya tidak berkata apa-apa, hanya menunduk sedikit. Ayahku menoleh padaku. Maya. Aku duduk di kursi di sampingnya. Ayah mau bicara apa? Ia menatapku lama.
Matanya mulai berkaca-kaca. Apa kamu membenci ayah? Pertanyaan itu sudah kudengar tadi malam, tetapi kali ini suaranya berbeda. Tidak lagi kaku, hanya ada kelelahan seorang pria tua. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur, iya. Ayahku mengangguk. Ayah mengerti. Ayah sudah melakukan banyak kesalahan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku menatapnya. Apa itu? Ia menghela napas perlahan. Kecelakaan tahun itu, ayah tidak ingin kamu mati. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan, ayah hanya ingin kamu pergi dari kota ini untuk sementara waktu. Ayah pikir, setelah semuanya reda, ayah akan mencarimu dan membawamu pulang. Aku bertanya, tapi bagaimana jika aku benar-benar mati? Ayahku memejamkan mata, setetes air mata mengalir di pelipisnya. Ayah sudah berpikir, jika kamu mati, maka ayah akan hidup dengan dosa itu seumur hidup. Kalimat itu membuat hatiku sedikit bergetar. Ayahku membuka mata. Ia menatapku lama. Kamu tahu tidak, setelah kamu menghilang, berapa lama ayah mencarimu? Aku diam. Ia melanjutkan. Ayah mencarimu selama 2 tahun. Tapi tidak ada yang tahu kamu di mana. Aku menatapnya. Di dalam hatiku mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ayahku melanjutkan. Ayah membuatkan makam untukmu karena ayah pikir kamu sudah meninggal. Ayah ingin setiap hari punya tempat untuk dikunjungi. Aku teringat pemakaman itu, makam itu, buket-buket bunga itu. Dulu kupikir itu semua hanya kebohongan, tapi sekarang aku tidak yakin lagi. Ayahku tersenyum tipis. Mungkin Tuhan melihat ayah terlalu jahat, makanya hari ini, dia mengizinkan ayah bertemu denganmu lagi. Tepat saat itu, suara sirene ambulans terdengar di luar gerbang. Rina berlari masuk. Ambulans sudah datang. Petugas medis dengan cepat membawa masuk berangkar. Mereka memindahkan ayahku ke atasnya. Sebelum dibawa keluar, ia menggenggam tanganku. Tangannya dingin. Maya. Aku membungkuk. Iya. Ya, ia berbisik sangat pelan, hiduplah dengan bahagia. Jangan seperti ayah. Aku mengangguk. Ambulans pergi, lampu merahnya berkedip dan perlahan menjauh. Rina berdiri di sampingku. Ia berbisik, Mbak, apa Mbak akan ke rumah sakit? Aku menatap jalanan di depan, lalu mengangguk. Iya, tetapi tepat pada saat itu, Aditya meletakkan tangannya di bahuku. Maya. Aku berbalik. Ia berbisik. Ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Aku menatapnya. Apa itu? Aditya menatapku lama sekali, lalu berkata, tentang Bima. Jantungku terasa sesak. Bima kenapa? Aditya berkata sangat pelan. Mungkin. Bayi tahun itu tidak meninggal. Perkataan Aditya membuatku membeku di depan pintu rumah. Mungkin, bayi tahun itu tidak meninggal. Aku berbalik tajam menatapnya. Di halaman, cahaya lampu ambulans baru saja hilang. Jalanan di depan masih menyisakan gaung sirene yang menjauh. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Aku bertanya perlahan. Apa yang baru saja kamu katakan? Aditya menatapku, matanya tidak menghindar. Ia berkata, mungkin bayi tahun itu masih hidup. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengar setiap detaknya. Tidak mungkin, aku menggeleng. Dokter sudah memberitahuku, bayinya tidak bisa diselamatkan. Aditya menghela napas panjang. Dokter memberitahumu, tapi bukan memberitahuku. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Aditya berkata sangat pelan. 5 tahun lalu, setelah membawamu ke ruang operasi, aku bicara dengan dokter. Aku mengepalkan tanganku. Dan dokter bilang, kondisimu sangat kritis, tetapi janinnya masih memiliki detak jantung. Aku membeku. Aditya mengangguk. Benar. Setelah itu mereka harus segera melakukan operasi. Aku menunggu di luar selama 3 jam. Angin malam berhembus di halaman. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Lalu, Aditya menatapku. Dokter bilang mereka berhasil menyelamatkan bayinya. Seluruh dunia di kepalaku seolah berhenti. Tidak, aku menggeleng.
Kamu bohong. Aditya mendekat. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu, Maya. Bima bukan anakku. Kalimat itu jatuh seperti petir. Aku berdiri diam, tak bisa berkata apa-apa. Bima, putraku. Anak berusia 2 tahun yang sedang tidur di hotel. Aditya melanjutkan. Bima adalah bayi itu. Aku merasa kakiku lemas. Aku duduk di undakan teras, kepalaku pusing. Tapi kenapa? Suaraku bergetar. Kenapa kamu bilang padaku bayi itu sudah meninggal? Aditya duduk di hadapanku. Matanya penuh rasa bersalah. Karena saat itu aku tidak tahu apakah kamu akan selamat atau tidak. Dokter bilang, jika kamu sadar, guncangan itu bisa membahayakan nyawamu. Aku memutuskan untuk merahasiakannya. Aku menatapnya. Kamu merawat Bima? Aditya mengangguk. Aku membawamu ke Prancis untuk berobat, sementara Bima aku titipkan pada perawat. Ingatan di kepalaku mulai terhubung. Awal-awal di Prancis, Aditya sering sekali sibuk. Ada hari-hari di mana ia menghilang berjam-jam. Dulu aku bertanya, ia hanya bilang urusan pekerjaan. Setahun kemudian, ia membawa seorang bayi. Ia bilang, ini anak temanku yang sudah meninggal. Aku percaya. Aku menyayangi anak itu seperti anakku sendiri, tanpa tahu ia benar-benar anakku. Aku bertanya sangat pelan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aditya menunduk. Karena aku takut. Aku takut kamu akan kembali mencari Doni. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku menatapnya lama. 5 tahun ini, pria ini telah menemaniku di saat-saat terlemahku, di saat aku kehilangan segalanya. Ia tidak pernah pergi. Aku bertanya, lalu sejak kapan kamu mencintaiku? Aditya tersenyum sedih. Sejak pertama kali melihatmu di lokasi kecelakaan. Aku teringat malam itu. Seorang pria menarikku keluar dari mobil. Suara yang dalam, tangan yang sangat kokoh. Dulu kupikir itu hanya mimpi. Ternyata semuanya nyata. Rina berdiri di ambang pintu. Ia telah mendengar seluruh cerita. Ia berbisik, jadi. Bima itu anak Mbak dan Doni? Aku diam. Aditya menjawab menggantikanku, benar. Rina menunduk. Sesaat kemudian ia berkata, mungkin Tuhan memang adil. Setelah semuanya, Mbak masih memiliki anak. Aku berdiri dan menatap langit malam. Rasa lega tiba-tiba menjalari hatiku. 5 tahun lalu, aku kehilangan banyak hal. Cinta, keluarga, kepercayaan. Tetapi pada akhirnya, aku masih punya anakku. Dan mungkin, aku juga tidak pernah benar-benar kehilangan keluarga. 2 minggu kemudian, ayahku sadar di rumah sakit. Ia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tanganku lama sekali. Suatu sore, ia melihat Bima yang bermain di ruang perawatan, lalu bertanya, "Ini cucu ayah?" Aku mengangguk. Ayahku menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya menangis. Rina berdiri di ambang pintu. Ia sudah mengajukan gugatan cerai pada Doni. Setelah semua yang terjadi, mereka berdua sadar bahwa pernikahan itu tidak pernah dilandasi cinta. Dan Doni, suatu hari ia datang menemuiku. Ia berdiri lama di depan pintu, lalu berkata satu kalimat, "Aku minta maaf." Aku hanya mengangguk. Karena ada permintaan maaf yang datangnya terlalu terlambat. Suatu pagi di musim kemarau, aku mengajak Bima jalan-jalan di taman. Anak itu berlari di depan. "Bunda, ayo cepat." Aku tersenyum. Aditya berdiri di belakangku. Ia menggenggam tanganku. "Kamu menyesal?" Aku melihat putraku yang berlari di atas rumput, lalu menggeleng. "Tidak. Karena jika diulang pun, mungkin aku akan tetap melewati jalan yang sama." Aditya tersenyum. "Kenapa?" Aku berkata, "Karena di ujung jalan ini, aku bertemu denganmu." Angin sepoi-sepoi meniup pepohonan. Bima berbalik dan berlari ke arah kami. "Ayah, ayah." "Gendong." Aditya membungkuk dan menggendongnya. Tawa anakku menggema di taman. Aku berdiri menatap ayah dan anak itu. Di dalam hatiku, aku tiba-tiba mengerti satu hal. Hidup terkadang sangat kejam, tetapi juga sangat adil. Ada orang yang pergi, ada orang yang datang. Dan setelah semuanya,
Yang tersisa adalah keluarga. Para pemirsa yang terhormat, ada cerita yang ketika didengar sekilas tampak seperti sekadar prahara rumah tangga, sebuah kisah cinta yang kandas, sebuah takdir yang berbelok arah, tetapi jika kita merenung sejenak, kita akan menyadari bahwa di dalamnya ada sebuah perjalanan manusia melewati luka, kehilangan, dan pada akhirnya, belajar untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Kisah Maya, atau lebih tepatnya, perjalanan seorang perempuan yang pernah ditinggalkan di saat paling menyakitkan, membuat kita banyak berpikir. Mungkin hal yang paling membuat kita sesak, bukanlah kecelakaan itu, bukan juga kesalahpahaman. Hal yang paling menyakitkan adalah perasaan dikhianati oleh orang-orang yang paling kita percaya. Ketika seorang perempuan memupuk cinta selama bertahun-tahun, percaya bahwa seorang pria akan menjadi sandarannya seumur hidup, tetapi pada saat antara hidup dan mati, justru menyadari bahwa ia sendirian itu adalah luka yang tak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi hidup terkadang sangat aneh. Justru di saat-saat paling kelam itulah, sebuah jalan lain terbuka. Maya kehilangan seorang pria yang pernah berjanji akan menemaninya seumur hidup, tetapi sebagai gantinya, ia bertemu dengan Aditya. Seseorang yang tidak mengucapkan kata-kata manis, tidak menjanjikan hal-hal besar, melainkan hanya diam-diam tinggal, merawat, melindungi, dan bahkan membesarkan seorang anak yang bukan darah dagingnya. Ada sebuah pepatah sederhana. Orang yang berkata mencintaimu belum tentu akan ada di sisimu saat kamu paling lemah, tetapi orang yang tetap ada saat kamu jatuh, dialah keluarga yang sesungguhnya. Dalam hidup, kita sering salah mengartikan antara perasaan dan tanggung jawab, antara ucapan dan tindakan. Ada orang yang bisa berkata cinta selama 10 tahun, tetapi di saat kita paling membutuhkannya, mereka justru berbalik. Tetapi ada juga orang yang masuk ke dalam hidup kita dalam diam, tanpa gembar-gembor, tetapi justru dialah yang menggenggam tangan kita melewati seluruh perjalanan. Melihat kembali cerita ini, kita melihat satu hal yang sangat jelas. Tak ada yang bisa memilih di mana ia dilahirkan. Tak ada yang bisa menghindari kejadian tak terduga dalam takdir, tetapi setiap orang punya pilihan tentang bagaimana ia akan melangkah. Maya bisa saja selamanya tenggelam dalam dendam. Ia bisa saja menghabiskan sisa hidupnya untuk menyalahkan masa lalu. Tetapi pada akhirnya, ia memilih jalan yang lain, melanjutkan hidup, membesarkan anaknya, dan membangun sebuah keluarga baru. Itulah yang membuat cerita ini menjadi indah. Karena memaafkan bukan berarti melupakan semua yang telah terjadi. Memaafkan adalah ketika kita sadar bahwa masa lalu telah berlalu, dan hidup kita masih sangat panjang di depan. Bagi sang ayah dalam cerita ini, mungkin ia juga telah membayar harga atas kesalahan-kesalahannya. Ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tetapi penyesalan yang tulus, meskipun datang terlambat, terkadang tetap diperlukan agar manusia bisa merasa lega. Dan bagi Doni, yang pernah meninggalkan Maya, mungkin ia juga akan hidup selamanya dengan kenyataan bahwa ia telah kehilangan hal yang paling berharga. Dalam hidup, kehilangan uang bisa dicari lagi, kehilangan nama baik bisa dibangun kembali. Tetapi kehilangan seseorang yang tulus mencintai kita, terkadang seumur hidup pun tak akan bisa ditemukan lagi. Dan Aditya, pria yang diam-diam memikul segalanya, adalah bukti dari satu hal yang sangat sederhana. Cinta sejati tidak terletak pada ucapan, melainkan pada seberapa besar pengorbanan yang rela diberikan seseorang untukmu. Para pemirsa, setelah mendengar cerita ini, mungkin setiap dari kita punya pemikiran masing-masing. Ada yang akan bersimpati pada Maya, ada yang akan menyalahkan Doni, ada yang akan mengagumi Aditya, dan ada juga yang akan bertanya pada diri sendiri. Jika aku berada dalam situasi itu, pilihan apa yang akan kuambil? Kehidupan setiap orang memiliki tikungannya masing-masing.